Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Yunita. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan dengan NPM 237555122. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pendapatan dan piutang. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu PPKD dan SKPD. Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, PPKD itu atau pejabat pengelola keuangan daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. SKPD atau Satuan Kerja Daerah, perangkat daerah adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tugas PPKD itu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelola APBD, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, melaksanakan pemungutan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Yang terakhir, melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Selanjutnya, tugas SKPD. Tugas SKPD itu menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, mengelola barang milik atau kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Yang terakhir, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang di akuntansi pendapatan itu. Pendapatan itu semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Itu definisi pendapatan LRA. Sedangkan definisi pendapatan laporan operasional, hak pemerintah adalah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Klasifikasi pendapatan LRA yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk klasifikasi pendapatan LO itu sama saja dengan LRA. Untuk lebih klasifikasinya, pendapatan itu terbagi menjadi dua, asli daerah dan transfer. Untuk asli daerah itu ada pendapatan daerah, pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Kalau pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan itu dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Selanjutnya ada transfer pemerintahan pusat atau lainnya, itu dana otonomi khusus, dana penyesuaian. Yang terakhir transfer pemerintahan provinsi, yaitu ada pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil lainnya. Dan yang terakhir lain-lain pendapatan yang sah, itu ada pendapatan hibah, ada pendapatan dana darurat dan lainnya. Dari sisi PKKD, akun RKSKPD akan berada dalam kelompok aset, sementara sisi SKPD, akun RKPPKD itu akan berada dalam kelompok ekuitas. Dan di sini pendapatan itu ada kode akun LRA, yaitu laporan realisasi anggaran, ada pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.
Untuk kode akun LO atau laporan operasional, itu ada pendapatan, laporan operasional, dan beban. Contoh pencatatan pendapatan yang diterima PKKD itu jurnal laporan operasional, yaitu RKPPKD pada pendapatan LO. Untuk jurnal laporan realisasi anggaran itu ada perubahan SAL pada pendapatan LRA. Kemudian ada pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran ke PPKD. RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan. Untuk pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan, yaitu jurnal laporan operasional, itu kas di bendahara penerimaan pada pendapatan laporan operasional. Kemudian ada jurnal laporan realisasi anggaran, yaitu perubahan SAL pada pendapatan LRA. Selanjutnya ada penyajian pendapatan LRA itu disajikan di laporan realisasi anggaran atau LRA. Sedangkan pendapatan LO disajikan di laporan operasional atau LO. Persamaan akuntansi PPKD itu sama saja dengan akuntansi kemarin. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Untuk aset tersebut, kas ada merupa kas piutang, persediaan, RK, SKPD, aset tetap, dan lain-lain. Untuk kewajiban jangka pendek dan panjang. Untuk ekuitas, pendapatan ditambah dan beban dikurang. Dan yang terakhir ada akuntansi piutang. Akuntansi piutang ini adalah hak tagih pemerintahan kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada orang lain. Untuk jenis piutangnya tersebut ada dua, yaitu piutang pendapatan. Piutang pendapatan itu piutang atas pendapatan pemerintahan yang berupa yang pertama piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD yang sah, piutang transfer pemerintahan pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, dan yang terakhir piutang pendapatan lainnya. Yang kedua ada piutang lainnya. Piutang lainnya ini yang termasuk piutang lain-lain adalah contoh bagian lancar tagihan jangka panjang. Kemudian akuntansi piutang ini ada pengakuan piutang. Pengakuan ini telah diterbitkan surat ketetapan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Kemudian untuk contohnya ini ada pada tanggal 1 Desember 2022, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak bakso Sonia sebesar 600 juta. Untuk jurnal tersebut yaitu piutang pajak pada pendapatan pajak daerah, laporan operasional sejumlah 600 juta. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.